warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahur Raifah, mahasiswa PPG IAIN Ponorogo. Pada hari ini 28 Januari 2025 di SMA Negeri 5 Kota Madiun melakukan pembuatan video untuk uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik. Baik. Sehat semua ya? Sehat. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? 2 orang. Siapa? Vio sama? Kemana? Sakit. Nah, terus tapi yang lain masih aman toh? Aman. Soalnya ini sekarang kan sedang musim-musimnya sakit, jadi tolong dijaga kesehatan dirinya. Jangan sampai nanti kalian juga ikut-ikutan sakit, apalagi kan kita berada di musim-musim yang memang suka bikin badan rasanya tidak enak. Oke, untuk hari ini karena semuanya sudah hadir dan dalam keadaan sehat walafiat, kita berdoa dulu sebelum kita mulai belajar agar semuanya nanti bisa berjalan dengan lancar. Ada yang mau memimpin? Oke, silahkan. Sebelum kita memulai pelajaran pada waktu ini, mari kita berdoa untuk keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk hari ini, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita flashback dulu sekilas dari apa yang sudah kalian pelajari minggu sebelumnya. Mungkin ada yang masih ingat tentang apa? Oke. Tentang Syu'abul Iman atau cabang-cabang keimanan. Masih ingat cabang keimanan ada berapa? 77. Yang lain masih ingat atau tidak? Masih, benar? Oke, dari 77 cabang keimanan, kan itu dikelompokkan menjadi 3 atau diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah dari ranah hati. Yang kedua dari ranah lisan. Yang ketiga dari ranah perbuatan. Nanti kita akan belajar hari ini itu salah satu dari aspek yang terdapat dalam 77 itu. Kaitannya tentang bagaimana kita bisa menjaga keimanan, tapi khususnya dari dalam hati kita. Maka di sini saya ada 3 gambar sebelum kita benar-benar masuk ke poinnya. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Mungkin ada yang mau menjelaskan dulu dari gambar yang pertama. Oke. Foya-foya, bisa dilihat foya-foyanya dari mana? Oke, jadi di situ ada gambar seorang perempuan membawa tas belanjaan sangat banyak sekali. Dia membeli apapun yang sedang dia ingin beli, sehingga dia tidak tahu itu sebenarnya butuh atau hanya sebuah keinginan atau hanya menuruti ego saja. Oke, yang kedua, gambar apa? Sombong. Kok bisa dibilang sombong? Memamerkan harta. Oke. Jadi di sini gambar kedua adalah dia merasa bangga terhadap dirinya sendiri karena dia memiliki harta yang banyak. Sehingga dia tunjukkan ke orang lain, "Oh, ini loh, saya punya uang banyak." Jadi, apakah kamu juga punya? Jadi ada seperti itu. Dia menunjukkan atau membanggakan dirinya atas harta yang dia miliki. Sekarang gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, oke? Pria. Ini adalah poster yang mana menceritakan tentang seseorang yang ketika melakukan ibadah, apapun itu dia posting di sosial medianya. Itu kan lazim sekarang dilakukan oleh banyak orang, tapi apakah itu hal yang positif? Tidak.
Jadi sekarang adalah ritme di mana orang-orang suka sekali memamerkan apa yang sedang dia miliki, termasuk salah satunya di sosial medianya masing-masing. Maka ini termasuk juga adalah gambar dari riya, pamer dan juga sum'ah. Dari ketiga gambar tersebut, maka hari ini yang akan kita pelajari adalah satu, tujuannya menjelaskan pengertian dalil contoh perilaku, baik itu dari foya-foya, riya, sum'ah, takabur dan juga hasad, supaya kita tahu secara jelas bahwa ternyata perilaku foya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad itu sendiri sudah dilarang di dalam Al-Quran. Ada dasarnya, bukan serta-merta karena oh itu perilaku yang buruk saja, tapi itu memang sudah dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran. Sehingga di sini dijelaskan nanti seperti apa contoh-contoh dari perilaku tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus yang kedua, menganalisis manfaat dan juga cara menghindari perilaku foya-foya, riya, sum'ah, takabur dan juga hasad, supaya kita tahu ternyata ketika kita meninggalkan 5 perilaku ini, itu memberikan dampak positif terhadap diri kita, minimal secara individu, maksimalnya adalah secara kelompok atau secara sosial, biar kita tidak menjadi orang-orang yang gampang membanggakan diri atas apa yang sudah kita miliki dan bisa banyak bersyukur. Di sini nanti saya ada video, minta tolong diperhatikan. Pak, belikan HP baru dong. Tapi kan masih bagus, nak. Iya sih, Pak. Tapi aku ingin yang terbaru. Biar nggak ketinggalan tren. Paling juga modelnya aja yang baru. Pakai yang ada aja. Bapak ini nggak asik kan? Nggak sayang sama anak. Oke, dari video yang sudah kalian lihat, menggambarkan cerita tentang apa tadi? Yang pertama, foya-foya. Bagaimana dia menunjukkan foya-foyanya? Minta dibelikan HP baru, padahal HP-nya yang lama masih bisa digunakan, hanya karena dia mengikuti tren. Jadi sekarang karena lagi muncul keluaran terbaru, tadi berapa itu iPhone yang terbaru, terus HP-nya yang lama sudah dibuang aja. Meskipun itu masih digunakan, dibuang aja. Dia pengen punya yang baru biar sama kayak teman-temannya. Itu bahaya banget kan, tadi sudah dijelaskan di situ bahwa orang yang suka foya-foya atau suka membeli barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan diibaratkan seperti teman setan. Ini yang bilang bukan saya loh ya, yang bilang adalah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ketika kamu masih punya keinginan untuk selalu beli atau menuruti egomu sendiri, maka di situ sebenarnya kamu mendeklar diri untuk menjadi salah satu dari teman-temannya setan. Jadi nggak usah marah nanti ketika ada yang bilang seperti itu maksudnya adalah mengingatkan. Terus yang kedua, gambar yang kedua adalah cerita yang kedua adalah tentang seseorang yang membeli barang-barang mahal untuk memenuhi keinginan dari anaknya. Setelah itu dia pamerkan kepada temannya ketika ketemu, hanya untuk menunjukkan bahwa oh saya mampu loh membeli barang seharga MM-an, jutaan. Padahal temannya belum tentu mampu untuk melakukan hal seperti itu, dan alasan membelinya pun hanya untuk menyenangkan anaknya yang belum tahu makna dari apa barang yang dibeli itu tadi. Jadi dia cuman pokoknya beli gitu aja. Dia punya uang banyak, dia mampu beli, dia beli. Tapi fungsinya belum tentu ada. Terus yang ketiga tadi adalah menceritakan tentang seseorang yang bisa membeli juga
Yang ketiga adalah orang yang terbiasa datang ke masjid. Padahal dia melihat tetangganya itu kok kayak nggak pernah ke masjid ya, nggak pernah sholat berjamaah ya. Sementara dia itu selalu on time datang ke masjid, dan malah dia berharap bahwa karena dia merasa dirinya adalah seorang yang alim, dia merasa dia harus menjadi imam di situ. Kalau dia nggak menjadi imam di masjid itu rasanya tidak afdol. Jadi dia membanggakan diri sebagai seorang ahli ibadah sing paling apik dewe karena paling rutin sendiri datang ke masjidnya. Nah itu juga bahaya. Keempat adalah orang yang melihat tetangganya kelihatannya nganggur tapi kok bisa membeli barang-barang baru terus. Jadi bisa beli TV, bisa beli perabotan, tapi padahal dia kelihatan nganggur terus. Sementara dia yang sudah berusaha keras, kok nggak bisa ya beli-beli seperti itu. Nah, itu adalah hal-hal yang sebenarnya kalau kalian mau menelisik di kehidupan sehari-hari di masyarakat, itu banyak. Kalian pasti tahu itu. Atau mungkin di lingkungan kalian lah sebagai seorang pelajar. Bagaimana sih contoh orang yang suka foya-foya, orang yang suka ria, orang yang suka sombong, ataupun orang yang suka hasad. Itu pasti ada. Hal sekecil itu tuh sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita karena kita basicnya memang memiliki bibit-bibit penyakit itu. Cuman bagaimana tergantung dirinya sendiri-sendiri. Apakah nanti mau dikeluarkan, ditunjukkan, oh saya bisa sombong, saya bisa pamer dan sejenisnya, atau mau menahan diri biar tidak kebablasan atau keseringan untuk melakukan tindakan-tindakan itu. Maka di sini nanti saya ada beberapa kasus contoh perilaku foya-foya, ria, sum'ah, takabur dan juga hasad dalam kehidupan sehari-hari yang nanti akan kalian analisis secara berkelompok, di mana kalian nanti harus menjawab beberapa poin yang saya minta. Pertama, menceritakan apa yang terjadi dalam sebuah kasus yang sudah disediakan. Yang kedua adalah dampak yang mungkin saja timbul bagi seorang individu atau secara lingkungan. Karena kalau kita berbuat sesuatu pasti ada plus minusnya, tidak hanya untuk kita tapi juga orang-orang di sekitar kita. Terus yang terakhir adalah bagaimana nilai-nilai positif yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut supaya nanti tidak menjadi berkelanjutan. Karena kasihan juga ketika kita punya teman atau kita sendiri itu kebiasaannya adalah iri, sombong. Kan kasihan juga nggak punya teman dan lain sebagainya. Jadi nanti silahkan dicari tahu secara berkelompok, yang mana nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok. Saya nanti ada 4 kasus tentang itu. Kasus yang pertama adalah tentang foya-foya, di mana seseorang itu menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting, untuk menuruti hawa nafsunya tadi. Terus kasus yang kedua adalah yang suka memamerkan kebaikan di media sosial. Kan kalian anak-anak yang semuanya serba dan dekat dengan teknologi, maka poin itu penting sekali untuk kita bahas. Sama hanya mau melakukan kebaikan ketika dilihat sama orang lain. Mental-mental seperti itu harus kita pelajari supaya kita tahu kita punya atau enggak seperti itu. Terus yang ketiga adalah kasus takabur, orang yang suka meremehkan orang lain karena merasa dirinya lebih unggul, baik itu dalam hal fisik, kemampuan ataupun materi yang dimiliki. Terus kasus yang keempat adalah orang yang iri atas kesuksesan dari teman-temannya, baik karena temannya menjadi juara kelas ataupun karena mungkin temannya baru mendapatkan reward dari orang tuanya ataupun hal-hal yang lain. Jadi nanti kita bahas secara berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan nanti duduk sesuai kelompoknya sendiri-sendiri ya, baru nanti saya akan bagikan LKPD-nya. Silahkan. Oke, sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Oke, saya berikan temanya sendiri-sendiri. Silahkan nanti dianalisis sesuai dengan kelompoknya.
Referensi utama tetap menggunakan dari buku paketnya dulu ya, baru nanti menggunakan internet kalau memang diperlukan. Dari lembar yang pertama dulu silahkan diamati. Di situ ada 4 gambar, silahkan kamu nanti melihat dan menganalisis. Itu kira-kira gambarnya menceritakan tentang perilaku yang mana? Apakah yang foya-foya, riya, sum'ah, takabur, ataupun juga hasad? Baru nanti menginjak ke lembaran yang kedua. Di situ ada kasus yang harus kalian analisis dan juga jawab pertanyaan seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh bilang aja. Selesai semua? Nah, sebelum kita nanti saling mempresentasikan atau menjelaskan dari hasil karya kelompok kecilnya, saya ada sedikit permainan. Silahkan berdiri dulu, saya jelaskan cara mainnya. Jadi permainannya adalah kebalikan dari apa yang saya katakan. Silakan membentuk barisan 5 orang, 5 orang. 5 orang di sebelah sini ngadep ke saya, 5 orang sebelah sini madep saya, 5 orang sebelah sini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi ketika saya mengucapkan maju, maka yang harus kalian lakukan adalah mundur. Jadi kebalikan dari yang saya sampaikan. Bisa dipahami? Bisa konsentrasi? Oke. Kita coba dulu pelan-pelan ya. Oke, maju. Mundur. Berdiri. Duduk. Oke ya, wes. Siap. Maju. Mundur. 1 kali lagi. Berdiri. Berdiri. Duduk. Mundur. Mundur. Maju. Ya oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, sekarang kita mulai karena sudah ya lumayan yang konsentrasi, ada juga yang enggak. Kita mulai presentasinya dengan cara adalah diputer. Jadi nanti masing-masing narasumber atau presentator dari setiap kelompok akan menyampaikan hasil karyanya masing-masing ke kelompok kecil yang lain secara bergantian. Sudah ditunjuk siapa yang akan jadi presentatornya? Sudah. Boleh berdiri yang menjadi presentator? Siapa saja? Kelompok ini oke, Dio, Raka, Iqbal, Fania. Jadi gini, berarti nanti Fania nanti akan menjelaskan hasil karyanya. Pertama adalah di kelompoknya DS dulu. Dio akan menjelaskan hasil karyanya pertama di kelompoknya Sera, Raka di kelompoknya Sofi, dan Iqbal di kelompoknya Kevin. Baru setelah itu nanti muter sampai semuanya mendapatkan materi dari masing-masing presentator. Bisa dipahami? Bisa. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, ada yang mau diperdebat juga silahkan. Mungkin kalian tidak setuju dengan yang disampaikan sama presentator atau mau menambahi juga silahkan. Pindah posisi dulu, silahkan. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu tentang hal takabur. Perhatikan kasus berikut ini.
Siti sering meremehkan teman-temannya yang berasal dari latar belakang keluarga sederhana. Merasa dirinya lebih baik karena berasal dari keluarga kaya. Apa yang terjadi dalam kasus tersebut? Siti merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Apa dampaknya terhadap individu dan lingkungan sosial? Dijauhi oleh masyarakat, mendapat dosa, dan mata hatinya terkunci dari hidayah kebenaran. Apa nilai-nilai positif yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini? Yaitu menyadari kekurangan diri sendiri, berusaha untuk menghargai orang lain, dan bersifat rendah hati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Oke. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Tania Atalita. Di sini saya mau mempresentasikan tentang foya-foya. Di sini saya mendapatkan kasus tentang seorang siswa bernama Andi menghabiskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok saya tentang hasad. Kasus tentang Ali merasa iri terhadap keberhasilan temannya, Raffi yang memenangkan lomba karena kerja keras. Ali berusaha mencari-cari kesalahan Raffi untuk menjatuhkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan diskusi dari kelompok saya, yaitu mengenai sifat riya dan sum'ah. Perhatikan kasus berikut ini. Dina sering memamerkan kebaikannya di media sosial, seperti membantu orang lain. Oke. Dari yang sudah dijelaskan sama teman-teman, apakah mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Sudah bisa dipahami semua? Ya. Nah, itu adalah tadi contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang menunjukkan perwujudan dari beberapa penyakit hati, yaitu foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan juga hasad, yang notabene banyak dialami oleh masyarakat kita atau pribadi kita sendiri. Mungkin pernah melakukan hal itu baik secara sengaja ataupun tidak. Dan yang sudah disampaikan sama teman-teman tadi kan sudah jelas banget apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang berusaha untuk meminimalisir tindakan-tindakan seperti foya-foya dan semuanya itu tadi. Minimal caranya adalah dengan banyak-banyak bersyukur. Jadi menerima dengan ikhlas apapun yang sudah kita miliki, sebesar apapun atau sekecil apapun itu. Tidak usah melihat punyanya temannya, karena kita tidak tahu ketika temanmu sudah mendapatkan hal seperti itu atas dasar usaha yang bagaimana. Sementara kamu apakah sudah melakukan usaha yang sama ataukah malah tidak melakukan usaha yang sama. Itulah yang menjadi perbedaan seseorang mendapatkan hal yang lebih baik dibanding kitanya. Makanya paling gampang adalah disyukuri aja. Apapun yang kalian dapatkan, disyukuri aja, nggak usah berlebihan. Jadi di sini nanti kita akan menyimpulkan, berarti ada 5 poin yang akan kita simpulkan terkait apa yang sudah kita bahas hari ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan definisi. Berkaitan sama definisi, baik itu dari foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Mungkin ada yang mau menyampaikan definisi yang sudah dipahami? Silahkan. Oke, definisinya bagaimana? Foya-foya definisinya menggunakan harta sesuai keinginan. Terus riya memamerkan kebaikan yang telah dilakukan. Terus sum'ah menceritakan kebaikan dan takabur membanggakan diri. Terus hasad iri terhadap pencapaian orang lain. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Tepuk tangan dulu. Jadi secara definisi kita bisa melihat perbedaan dari kelima penyakit hati ini. Foya-foya itu adalah sesuatu yang munculnya dari hawa nafsu. Jadi dari keinginannya sendiri. Apakah dia ingin menuruti atau tidak, maka tergantung sama individunya masing-masing. Terus ketika dia sudah menuruti keinginan, biasanya adalah yang dilakukan riya atau sum'ah. Jadi menceritakan dan juga memamerkan
Karena biar orang tahu, oh saya punya ini, oh saya bisa ini, oh saya melakukan ini. Terkadang kalau orang sudah terbiasa riya dan juga sum'ah, itu malah akan kecewa ketika dia tidak mau atau apa yang dia lakukan itu tidak dilihat oleh orang lain. Maka di sini adalah definisi dari riya dan sum'ah. Berikutnya itu akan menimbulkan sikap takabur, suka membanggakan diri sendiri. Bahaya banget kan itu. Terus yang terakhir adalah bisa menyebabkan rasa iri atau hasad, di mana dia tidak suka ketika ada temannya mengalami atau mendapatkan kebahagiaan atau kenikmatan yang lebih dibanding dirinya sendiri. Pokoknya dia hanya ingin temannya itu lebih, istilahnya lebih susah dibanding dirinya. Jadi kalau dia paling merana, itu temannya harus yang paling merana lagi. Jadi nggak boleh ada teman-temannya yang berbahagia di atas kesedihan dia, seolah-olah seperti itu. Padahal kan hidup orang kan sendiri-sendiri. Teman kita bahagia, ya berarti kita patut ikut bahagia juga, ikut mendukung, seenggaknya tidak sampai menjatuhkan temannya. Oke, yang kedua, selain secara definisi, tentu di dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang foya-foya, riya, sum'ah, takabur dan juga hasad. Mungkin ada yang tahu di surat berapa dan ayat berapa? Oke, silahkan. Foya-foya ada Al-Isra ayat 26 hingga 27. Terus di Riya ada Al-Baqarah surah 2 ayat 264. Di Takabur ada Al-Araf surah 7 ayat 40. Hasad Quran surat An-Nisa surah 4 ayat 32. Oke, terima kasih. Tadi di awal juga sudah sekilas disampaikan bahwa salah satu ayat yang disampaikan sama Fania tadi adalah yang menunjukkan bahwa orang yang suka foya-foya itu termasuk temannya setan. Jadi ingat aja itu, kata kunci itu aja, bahwa ketika foya-foya itu termasuk kategori teman-temannya setan. Jadi kalau kalian tidak pengen jadi temannya setan, minimal ya ndak usah foya. Jadi kalau mau beli apa-apa itu ya disesuaikan sama kebutuhan, sama kemampuan, sama keadaan. Nggak semuanya harus mengikuti tren. Toh nanti juga nggak akan dibawa sampai mati. Yang ketiga, contohnya, biar kita lebih real, mungkin ada contoh yang lebih relate dalam kehidupan kita sehari-hari terkait foya-foya, riya, sum'ah, takabur dan juga hasad. Ada yang mau menyampaikan? Oke, silahkan. Yang pertama yaitu foya-foya. Oke. Menghabiskan uang untuk top up game. Yang kedua, riya adalah contohnya pamer nilai bagus. Wes, oke. Yang ketiga, sum'ah. Menceritakan semua kebaikan yang pernah dilakukan. Oke. Yang keempat, takabur. Sombong di depan teman-teman. Yang kelima, hasad, iri kepada teman yang mendapatkan juara. Oke, terima kasih. Oke, jadi itu adalah beberapa contoh yang mungkin pernah dilakukan sama Dio atau mungkin sama teman-teman yang lain, atau ada yang lebih ekstrim dari itu, dari contohnya yang pernah dilakukan. Seberapa sombong kalian dan seberapa foya-foya yang sudah pernah kalian sepanjang hidup kalian sampai hari ini? Sudah pernah ya? Ada yang nggak pernah melakukan sama sekali toh? Tidak mungkin. Oke, jadi minimal itu adalah salah satu bahan untuk kita introspeksi diri, bahwa ternyata ketika kita menuruti, seumpama kita lagi pengen main game terus sampai berkali-kali membeli kayak gitu, apakah itu nanti akan ada manfaatnya untuk kita atau tidak? Maka kamu yang tahu. Termasuk yang suka menghabiskan waktu scroll sosial media sampai lupa waktunya tidur, sampai lupa waktunya makan, sampai lupa waktunya ibadah. Itu termasuk contoh foya-foya dalam waktu. Itu harus hati-hati. Ntar pagi-pagi baru inget, oh saya baru punya PR, dan pagi-pagi terus buru-buru semuanya. Nah itu juga harus dikontrol. Itu adalah efek dari suka foya-foya itu tadi. Dan masih banyak contoh yang lain. Berikutnya, terkait manfaatnya supaya kita bisa terhindar dari perilaku foya-foya, riya, sum'ah, takabur dan juga hasad. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat? Silahkan. Manfaat dari perilaku foya-foya, riya, sum'ah dan takabur adalah: 1. Mempererat tali silaturahmi. 2.
menjadi pribadi yang lebih tersungguh. Oke. 3. Hati menjadi lebih tenang. Dan yang keempat adalah terhindar dari penyakit hati. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, jadi manfaat kita menghindari perilaku foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan juga hasad adalah satu, membuat kita semakin menjadi pribadi yang suka bersyukur seperti yang Nabi bilang tadi. Jadi sebisa mungkin kita legowo, ikhlas dan sabar dalam menghadapi dan menerima apapun yang sudah diberikan Allah sama kita sampai hari ini. Karena semua itu tidak lepas dari karunia atau rezeki yang diberikan sama Allah itu sendiri. Terus yang kedua, mempererat tali silaturahmi. Dimana ketika orang tidak punya penyakit hati kan lebih enak untuk berteman. Orang-orang nggak akan saling iri satu sama lain, nggak akan saling menyombongkan dirinya satu sama lain, dan nggak akan sering pamer satu sama lain. Terus apalagi tadi, terhindar dari penyakit hati itu pasti, karena itu tidak ada obatnya, hanya diri sendiri yang bisa membuat kita menjadi lebih baik. Berikutnya, terakhir, lalu bagaimana cara kita menghindari perilaku foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan juga hasad? Ada yang mau menyampaikan? Silahkan. Cara menghindari perilaku foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad yaitu pertama, meluruskan niat, kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah, ketiga, memohon pertolongan Allah, empat, memperbanyak rasa syukur, dan yang kelima, memperbanyak ingat kematian. Oke, terima kasih. Cara menghindari berarti adalah tipsnya bagaimana supaya kita tidak terbiasa melakukan foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Paling mujarab yang terakhir yaitu mengingatkan diri akan kematian. Karena kalau sudah meninggal, apa yang mau dipamerkan, apa yang mau disombongkan, apa yang mau diirikan? Nggak ada, karena semua nanti akan tanggung jawab dengan amal perbuatannya masing-masing. Jadi sebisa mungkin ingat akan hal itu, karena mau bagaimanapun juga kita sebagai manusia pasti akan ada fase dan masanya untuk menghadap kembali kepada Yang Maha Kuasa. Jadi selama kita masih ada waktu, masih ada kesempatan, diusahakan sebaik mungkin untuk bisa hati-hati dan waspada dan legowo saja dalam menerima yang ada, karena ketika nanti meninggal semua itu tidak akan dibawa. Yang dibawa hanya satu, yaitu amal kebaikan kita masing-masing. Oke, kalau sudah seperti ini, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Aman? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah di sini saya mau cek bagaimana pemahaman kalian masing-masing. Silakan dibuka HP-nya sendiri-sendiri dan join di sini. Hati-hati loh, dipahami dulu, biasakan membaca. Oke, dari kuis yang sudah kalian mainkan tadi, selamat. Berarti siapa tadi yang paling banyak benernya? Keisha, kamu berapa kamu? Keisha, berarti Keisha sudah lebih paham dibanding teman-teman yang lain. Gak apa-apa, untuk teman-teman yang lain nanti bisa belajar lagi. Berarti Keisha bisa mengajak semuanya agar bisa meminimalisir di dalam dirinya masing-masing untuk tidak suka foya-foya, tidak suka ria, tidak suka takabur, dan juga tidak suka hasad. Makanya ketika tadi sudah paling benar, santai dia, karena dia nggak mau menunjukkan, oh saya loh yang sudah paling paham hari ini. Jadi itu yang perlu kita contoh dan perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya bisa menjadi pribadi yang bisa lebih baik lagi untuk kedepannya.
Maka untuk hari ini menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah sudah cukup menyenangkan? Apakah sudah bisa memahami materi? Sudah. Apakah bisa menerapkan dalam hidup kalian masing-masing? Bismillah. Berat ya. Bismillah, tapi diusahakan sebisa mungkin dikontrol dirinya supaya tidak kebablasan dan tidak kebiasaan untuk melakukan hal-hal yang negatif meskipun mungkin teman-teman menggoda di kanan kiri. Maka dari itu untuk hari ini sebelum kita tutup, jangan lupa PR-nya silahkan nanti kamu buka di buku paket ya, di halaman 80 kamu kerjakan. Minggu depan kita bahas bersama-sama secara individu ya, jangan kerja kelompok ini. Jadi tugasnya adalah tugas individu di buku tulisnya masing-masing. Tidak boleh menyalin pekerjaan temannya. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Sembari itu nanti juga silakan belajar terkait sumber hukum Islam, yang mana nanti, minggu depan kita juga akan membahas tentang sumber hukum Islam. Sebagai seorang muslim kita pasti punya patokan, kita punya dasar. Termasuk ini tadi kan sumbernya adalah dari mana, itu kita akan belajar lebih dalam lagi. Silahkan minimal dibaca-baca dulu biar kalian nanti punya pengetahuan dasarnya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Kita tutup dengan doa dulu. Ada yang mau memimpin doa? Silahkan. Belum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa untuk keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.